kita akan belajar tentang pangkuan Abraham bagian yang kedua. Ya, jadi nanti silakan setelah Padre Fidelis menyampaikan em, pembelajaran, yang ingin bertanya, ingin mendapatkan klarifikasi atau ingin berbagi, kami persilahkan. Ya, silakan Padre Fidelis. Baik, selamat malam. Malam ini kita kembali untuk eh, bersharing tentang pangkuan Abraham. Namun nanti saya akan fokus karena ini juga eh, bulan Maria dan memang sejalan juga dengan apa yang Padre Pio juga terangkan, jelaskan kepada kita sangat memberi perhatian khusus kepada Bunda Maria. Maka mari kita mulai, kita akan masuk dalam teks kitab suci untuk mendengarkan dengan hikmat. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih atas pembacaan sabda Tuhan. Maka kita akan melihat komentar singkat dari teks ini karena tidak asing lagi bagi kita. Sudah banyak kita mendengarkan penjelasan baik lewat khotbah maupun juga lewat pencerahan-pencerahan. Maka yang pertama, Yesus adalah anggur yang baru. Dan sesuai dengan hari ini, bagus sekali bacaan hari ini, ya kita harus bersekutu dengan pokok anggur, ya. Kita adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi anggur yang baru. Sedangkan dalam perjanjian lama, anggur juga dipakai baik oleh Yesaya dan Yeremia, tetapi anggur yang asam, anggur yang palsu. Yeremia menggambarkan anggur palsu. Tetapi Yesus mengatakan dialah pokok anggur yang benar. Dan kita ranting-rantingnya. Jadi seringkali dipakai perumpamaan itu karena sangat familiar di daerah Yerusalem, Israel tentang pokok anggur. Maka Yesus adalah anggur yang baru, anggur yang benar, dan dia juga anggur yang datang
pada akhir zaman. Dia adalah jawaban yang tepat setelah ribuan upaya kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Jadi sehebat apapun kita menyelesaikan masalah, tidak kita akan sanggup. Yesuslah satu-satunya jalan. Ya, dia mengatakan dalam Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah anggur pengharapan. Tahun ini adalah tahun jubileum pengharapan, ya, pengharapan. Lalu Paus Fransiskus almarhum sudah mengeluarkan juga pula bahwa apa itu pengharapan itu tidak mengecewakan, ya. Jadi di mana itu? Satu-satunya dalam diri Yesus. Di saat kita tidak mampu dan tidak menduga pun, itulah saat harapan selalu ada. Lalu yang berikut, peran Maria. Dalam teks tadi kita mendengarkan inilah mujizat Yesus pertama, ya. Maria adalah guru ketaatan yang mengungkapkan kehadiran Allah. Jadi dia sadar bahwa Yesus putranya adalah Allah yang hadir di dunia ini. Maka dia amat peduli dengan kebutuhan orang yang membuat pesta pada saat itu supaya jangan ada rasa malu. Maka menyelamatkan wajah itu, Maria mengatakan, apa saja yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Hanya dua kata, mereka kehabisan anggur. Itulah tindakan yang luar biasa dari Maria, kepekaannya untuk kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ini saja inti dari komentar teks ini. Nah, seperti saya katakan dari awal tadi, saya akan fokus pada peran Maria. Dan juga dalam surat-surat Padre Pio juga sangat menekankan ini. Maka mari kita lihat, siapa Maria? Siapakah Maria dan bagaimana posisinya dalam karya keselamatan? Ya, ini penting kita fahami bersama. Ya, mengapa? Ya, karena nanti kita akan melihat selanjutnya ada banyak pertanyaan, ada banyak juga kesalahpahaman tentang posisi Maria. Mari kita lihat penampakan-penampakan dan juga bagaimana kita umat Katolik begitu besar penghormatan kita kepada Bunda Maria. Ini bulan Maria, dan itu setiap awal bulan itu diadakan perarakan, ya, ada prosesi untuk Bunda Maria. Ya, di beberapa tempat itu sangat besar dan begitu ramai, ya, pembukaan pada awal bulan Mei itu dan juga di bulan Rosario. Jadi begitu hormat. Ini jadi dengan perarakan dan cukup panjang. Saya masih ingat dulu waktu kami di Siantara itu di Nagahuta, begitu ramai orang datang, ya. Kalau dikatakan pembukaan bulan Maria atau bulan Rosario, juga pada penutupan begitu ramai orang, ya. Diadakan perarakan keliling. Next, gambar kemudian next. Ya, ini semua, ya. Pasti kita tahu di mana tempat-tempat di mana di gereja gua-gua Maria. Ya, ini pasti tahu ini di mana, ya, di Jawa Tengah. Nah, dengan kita melihat tadi begitu banyak peristiwa-peristiwa dan begitu banyak antusiasme orang untuk perarakan, untuk penghormatan kepada Bunda Maria, maka ada pertanyaan, karena keluhuran Maria, setujukah Anda bahwa orang Katolik patut menyembah Maria? Tadi begitu kita melihat, ya, perarakan, begitu banyak gua-gua Maria, begitu banyak peristiwa-peristiwa penampakan. Ada lebih 400-an penampakan Bunda Maria, ya, sampai saat ini lebih, ya.
Nah, dengan peristiwa ini, setujukah kita bahwa orang Katolik patut menyembah Maria? Tak usah dijawab di sini, nanti kita akan hanya menggugah saja saya. Baik, next, mengapa muncul pertanyaan ini? Mari kita lihat next. Seringkali orang Katolik ditanya, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Apakah Maria itu sejajar dengan Yesus? Kok berdoanya lewat Bunda Maria? Perantara satu-satunya kan cuma Yesus. Ini kita ditanya, lalu kenapa? Lanjut, ada banyak alasan mengapa muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Dan sampai saat ini, ya, karena Gereja Katolik tidak pernah mensejajarkan kedudukan Maria dengan Yesus, apalagi sampai menyembahnya. Seringkali kesan ini muncul karena adanya orang Katolik yang menjadi batu sandungan. Sekali lagi, adanya orang Katolik yang menjadi batu sandungan karena mereka terlalu Maria sentris, menjadikan Maria pusat segalanya. Beberapa tahun yang lalu, ya, ketika sedang misa di gereja, saya pernah melihat dan mengalami seperti itu. Kita sedang misa di gereja, lalu di Gua Maria masih ada yang berdoa rosario. Ya, padahal kita sedang misa. Ya, oke lah sebelum misa baik berdoa rosario ke Gua Maria, tapi waktu misa masuklah dalam perayaan Ekaristi. Ada kesan-kesan seperti ini ya. Nah, orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan dalam iman Katolik. Jadi perlu dicatat ya. Orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan dalam iman Katolik. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria sejajar, setara dengan Yesus. Apalagi harus menyembah Maria. Ya, ini clear. Ya, supaya jangan ada lagi yang meragukan ini. Maka ada 3 hal yang perlu kita sadari. Ya, jadi ada perbedaan antara orang kudus, Maria, dan kepada Allah. Terhadap para kudus, kita bersikap, ya, sekali lagi, kita bersikap penghormatan yang disebut dengan istilah dulia. Ini penghormatan ya kepada para kudus, termasuk tadi kepada Padre Pio. Ya. Sedangkan terhadap Maria, ini yang membedakannya dengan para kudus lain. Kita bersikap penghormatan yang besar yang disebut hiperdulia. Jadi ini bedanya ya. Nah, sedangkan kepada Allah kita bersikap menyembahnya. Disebut latria. Jadi ini bisa kita bedakan ya, supaya jangan ada kesalah mengertian dalam bersikap ya. Jadi terhadap para kudus kita bersikap penghormatan dulia, terhadap Maria kita bersikap penghormatan yang besar hiperdulia, dan kepada Allah latria kita bersikap menyembahnya. Nah, jadi gereja kudus membedakan 3 hal ini, yaitu dulia penghormatan, hiperdulia penghormatan yang besar, dan latria penyembahan. Jadi penyembahan tadi kepada Allah, penghormatan besar kepada Maria, dan dulia penghormatan kepada para kudus. Ya, jadi ini jelas. Ya. Maka Maria mendapat penghormatan yang demikian besar karena Maria penuh dengan rahmat dan Bunda Allah, Bunda Putra.
Bisa kita lihat dalam Lukas bab 1 ayat 28. Jadi ini mengapa dia mendapatkan penghormatan besar, karena Maria penuh rahmat. Maka dari seluruh kitab suci, belum ada manusia yang menerima kepenuhan rahmat dari Allah selain Maria. Maka Maria secara khusus dipenuhi Allah dengan rahmat, mengingat ia harus menjadi ibu dari Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Jadi ini yang membedakan tadi. Mengapa kita memberi penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Jadi ada dasarnya dalam kitab suci. Tak usah kita ragu dengan itu, ya. Maria dalam Katolik mendapat gelar mediatrix, ya, yaitu perantara antara manusia dan Yesus. Per Mariam ad Jesu, ya, perantara, mediatrix, ya. Melalui Maria kepada Yesus. Ya. Hal ini tidak boleh disamakan dengan pengertian Yesus yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. Itu bisa baca nanti 1 Timotius 2:5 dan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Jadi itu bedanya. Bagaimana perantara Maria dikatakan mediatrix, dia per Mariam ad Yesus, perantara kepada Yesus. Beda perantara Yesus, satu-satunya perantara antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Jadi ini perbedaannya, ya. Jadi supaya kita paham. Nah, pengertian perantaraan Maria secara mudah dapat dijelaskan berikut ini. Jadi ini secara sederhana. Jadi tapi jangan disamakan nanti juga ya bahwa sesederhana itu. Sama saja dengan kita yang minta didoakan oleh teman, ya, didoakan oleh orang tua, atau minta didoakan oleh seorang imam. Ingat almarhum Paus Fransiskus, selalu dia minta kepada orang lain, doakanlah saya. Itu dia, ya. Jadi supaya kita mengerti di sini posisi Bunda Maria. Nah, maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Yakobus bab 5 ayat 16. Jadi mengapa kita sering meminta doa-doa Bunda Maria? Karena dia orang benar. Maria adalah orang yang benar. Ia dengan terbuka, penuh penyertaan, penyerahan, dan kepasrahan menyerahkan dirinya pada Allah. Maka kata-katanya itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lukas bab 1 ayat 38. Jadi, mengapa begitu punya peran Bunda Maria? Karena dialah orang benar. Baca Yakobus 5:16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi nanti akan saya jelaskan, kemudian inilah dasarnya, ya. Ini perlu kita pahami dengan tegas, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Sekali lagi, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Bunda Maria tidak mengabulkan doa kita. Bunda Maria hanya menghantar doa-doa kita. Ya, Bunda Maria hanya menghantar doa-doa kita. Jadi sekali lagi, Maria tidak mengabulkan doa kita. Allah lah yang mengabulkan doa-doa kita. Ya, ini clear ya. Maka peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Jadi ini peran para kudus. Ya, peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan
doa-doa kita. Ya, ini perlu dicatat. Sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada puteranya. Ya, jelas ini kita bisa menangkap ini. Jadi sekali lagi peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada puteranya. Ingat tadi peristiwa mujizat di Kana. Ya, hanya mengatakan kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Dan kemudian dia katakan, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Nah, jadi inilah peran Bunda Maria di surga. Maria dengan para kudus di surga. Maka dia disebut Ratu Surga. Ya, Ratu Surga. Jadi sekali lagi, Maria jadi perantara, artinya Maria menghantar doa-doa kita kepada Allah. Ya. Dan Kristus jadi perantara, artinya Allah yang menjelma dan tinggal di antara kita agar kita mengenal Bapa di surga. Jadi kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita tidak mengenal Bapa. Maka dia katakan, siapa melihat aku, melihat Bapa. Maka Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Dan itu sudah pada kami, dan itu sudah cukup. Maka Yesus sangat kecewa dengan Filipus. Sudah sekian lama bersama aku, dengan kamu Filipus, kamu tidak mengenal Bapa. Nah, ini. Jadi ini penting sekali. Jadi inilah perantara, ya, Yesus satu-satunya. Sedangkan Maria perantara, artinya Maria mengantar doa-doa kita kepada Allah. Dia mengantar, ya. Maka pertanyaan, mana yang benar? Berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan? Nah, ini berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan. Jadi ini beda-beda tipis ini ya. Jadi kalau kita tidak mengerti, maka ini yang sering menggoda kita untuk jatuh pada pengertian tadi. Dan kita sering dipertanyakan posisi kita bagaimana terhadap Bunda Maria. Jadi ini, maka yang benar atau berdoa kepada Tuhan melalui Maria, bukan melalui ya, tadi melalui itu ada perantara tadi itu ya, menghantar doa-doa kita. Beda ini ya. Yang benar ialah, maka berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Ini yang benar. Berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Ya. Nah, apakah orang Katolik kalau berdoa tanpa lewat Maria dan atau para kudus lainnya, seperti Padre Pio tadi, menjadi salah berdoanya? Nah, ini juga sangat menggeliti kita ini. Apakah salah kita berdoa kalau tidak melalui lewat Maria dan atau para kudus? Apakah kita salah berdoanya? Ya, mari kita lihat. Ada dasarnya ini, ada dasar kitab suci. Jadi kita tidak semena-mena untuk itu. Jadi, lalu mengapa orang Katolik kalau berdoa kok menyertakan Maria dan atau para kudus lainnya? Seperti tadi yang baru kita doakan tadi bersama Padre Pio. Lalu, mengapa orang Katolik kalau berdoa kok menyertakan Maria dan atau para kudus lainnya? Tadi kan seperti ditantang kita, mengapa? Ini jawabannya. Jawabannya ini. Dalam Matius bab 18 ayat 19-20. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, masalahnya kalau kita sendirian berdoa di kamar, sendirikah kita?
Nah, ini dasarnya. Jadi kita ikut sertakan Bunda Maria, tidak kita sendirian. Kita ikut sertakan Padre Pio. Ini 2-3 orang tadi. Ya, jadi ini dasarnya. Jadi itu dasar kita mengapa kita ikut sertakan. Ya ini. Dan kalau kita sepakat dengan 2 orang ini, dihantar doa-doa kita oleh Bunda Maria, ya tidak hanya bahwa intinya kalau kita doa itu apa yang kita minta dikasih. Bukan itu hal yang penting. Nanti kita lihat Padre Pio juga bagaimana mengalami Bunda Maria. Ya, dia sebagai saluran dan dimeditasikannya itu sebagai sabda Allah bersama Bunda Maria. Itu luar biasa. Jadi maka kita melihat ini. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas bab 1:42. Maka di antara para kudus kita memberikan penghormatan yang besar kepada Maria Hiperdulia. Dan kini kita akan merenungkan peran Maria yang sampai sekarang masih ingin menghantar anak-anaknya kembali kepada Allah. Dan itu juga ditekankan oleh Padre Pio. Dia sebagai Padre Pio mengatakan Maria itu misionaris sejati. Inilah bukan hanya soal mau dikabulkan doa-doa kita, tapi ini yang penting supaya menghantar anak-anaknya kembali kepada Allah. Maka kita selalu ikut sertakan. Mengapa kita memberi posisi yang sangat besar kepada Bunda Maria ini? Jadi bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Tetapi ingat, jangan sampai kita tuhankan Maria. Itu beda. Maka nanti kita lihat dalam sejarah gereja, termasuk nanti pengalaman para paus kita, begitu berdevosi kepada Bunda Maria. Dan semua para kudus juga. Ini karena posisi ini. Karena diberkati engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maka di antara para kudus, kita memberikan penghormatan yang besar kepada Maria. Hiperdulia. Ya. Maka mari kita lihat bagaimana Padre Pio mengalami itu. Padre Pio, beliau katakan, mari kita mencari pertolongan Bunda Maria. Dia adalah segala kemanisan, segala belas kasihan, segala kebaikan, segala kelembutan bagi kita karena dia adalah bunda kita. Maka tidak pernah lepas rosario kepadanya. Padre Pio menjadikan rosario sebagai doa hariannya yang agung. Jadi bukan fokus kepada Maria, fokus kepada siapa? Kepada Yesus bersama Maria. Nah, itu bedanya itu kan. Mari kita mengerti dengan ini. Ya. Jadi perantaraannya, ya katakan Padre Pio menjadikan rosario sebagai doa hariannya yang agung, perantaraannya yang konstan dan sering mengingat bahwa melalui doa itu ia menerima rahmat terbesar dari Tuhan. Karena mengapa? Bersama Bunda Maria. Itu tadi. Maka devosi kepada Maria adalah buah dari meditasi, ya. Luar biasa, Padre. Mendalam tentang sabda Allah. Karena dialah yang menerima sabda Allah. Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan rosario adalah titik tertinggi dari caranya merenungkan kitab suci dengan penuh perhatian dan keyakinan. Karena dialah dalam rosario itu ada peristiwa-peristiwa kan. Nah, itu yang kita renungkan. Jadi bukan hanya doa rosario dengan manik-maniknya itu. Jadi kita renungkan peristiwa-peristiwa itu. Itu dari kitab suci sabda Allah. Itu. Jadi fokus kita kepada siapa? Yesus. Bersama siapa? Bersama Bunda Maria dan para kudus. Maka beliau katakan, aku belajar segalanya dari Bunda Maria. Bunda Maria membimbingnya, dia adalah katekisnya, tetapi di atas semuanya itu dia adalah panutannya dalam hidup. Maka gereja seperti Bunda Maria harus menjadi misionaris, bertemu, mendengarkan, menemani, menuju keselamatan. Maria membawa manusia kembali kepada Allah.
Itulah posisi Bunda Maria dalam iman kita, dalam gereja kita. Maka ada begitu banyak atribut dialamatkan kepada Bunda Maria. Dan bukan tanpa alasan. Bukan karena selalu doa-doa selalu dikabulkan. Bukan soal itu masalahnya. Tapi bagaimana Maria membawa kita kepada putranya. Sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka pertanyaan untuk kita yang harus kita renungkan. Mari kita mencermati pesan-pesan Bunda Maria dalam penampakan di berbagai tempat di dunia. Jadi kalau kita pergi ziarah ke Lourdes, ke Fatima, ya bukan melihat mujizat, tapi apa pesan yang disampaikan Bunda Maria. Lalu yang kemudian, bagaimana pengalaman pribadi kita berdoa bersama Bunda Maria. Sekali lagi, bagaimana pengalaman pribadi kita berdoa bersama Bunda Maria. Mengapa? Karena mari kita lihat bagaimana paus-paus kita. Ya, ada penampakan ini ya, di penampakan Bunda Maria bisa cek, bisa buka Google. Ada lebih 400-an kalau lihat penampakan-penampakan ya. Sampai saat ini masih terus sampai saat ini. Ini Paus Yohanes Paulus II sudah jadi orang kudus, begitu berdevosi kepada Bunda Maria waktu ditembakkan peluru di Fatima ya, diletakkan di sini. Ya, dia merasa lalu kemudian Paus kita sekarang juga yang mendedikasikan hidupnya, seluruh hidupnya di Maggiore ya, mana kemarin di situ dimakamkannya ini, Basilika Santa Maria Maggiore. Itulah peran Bunda Maria dalam perjalanan iman kita. Ya, jadi tidak main-main. Dan bisa kita menjawab itu tanpa sakit hati ketika mengatakan kalian menyembah Maria. Tak usah kita risau dengan itu, tetapi kita harus memposisikan Maria dalam perjalanan iman kita. Luar biasa. Saya mengalami juga dalam perjalanan iman saya. Sekian dan terima kasih. Lalu kita tutup dengan doa. Bapak Ibu, Devosan Padre Pio, mari kita berdoa pada malam hari ini. Doa oleh Pastor Franco Moscani. Ya Allah yang kudus dan mulia, yang penuh kasih kepada anak-anak-Mu, yang telah mengutus putra-Mu untuk memberikan hidup dan keselamatan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu karena Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam gereja melalui Yesus, terus memunculkan saudara-saudari yang meletakkan eksistensi diri mereka sendiri untuk melayani kaum miskin yang menderita dan yang membutuhkan, mengikuti teladan Kristus, perantaraan Padre Pio yang membawa tanda-tanda kasih Yesus di tubuhnya. Anugerahkanlah kepada karyanya Casa Sollievo della Sofferenza, rahmat untuk setia pada karisma pendirinya, sehingga setiap orang dapat membawa kasih Anda ke tempat tidur orang sakit. Jadikanlah rumah ini sebagai bait kehidupan. Bimbinglah hati mereka untuk setia dan terbuka dalam tindakan mereka. Tanamkanlah rasa syukur dan cinta kasih dalam kelompok-kelompok doa dan dalam diri para pengikut Padre Pio,
agar sampai hari ini pun mereka dapat menjadi tanda penyelenggaraan yang menginginkan karya ini sebagai kesaksian akan kepercayaan yang tak terbatas pada cinta dan kerahiman Allah. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Evo. Silakan. Terima kasih Padre Fidelis pembelajaran hari ini. Dan sesuai juga dengan pesan-pesan Padre Pio yang kita dengarkan setiap malam selama bulan Mei, sekarang kita diperkaya ya dengan apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini, dan tidak ada lagi keraguan kita ketika ditanya apakah kita menyembah Bunda Maria. Saya yakin saudara-saudaraku semua sudah bisa menjawabnya ya, karena malam hari ini sangat jelas. Dan tadi Padre mengatakan terus sudah clear ya, jadi jangan ada lagi ragu kalau ada yang bertanya mengenai Bunda Maria. Baik saudari-saudaraku sekalian, kita akan masuk pada mungkin ada yang bertanya, klarifikasi saya yakin banyak pada malam hari ini ya. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, hari ini atau pembelajaran bulan ini kaitannya itu adalah dengan Casa Sollievo della Sofferenza, berdirinya dan juga sekaligus berdirinya kelompok doa Padre Pio di seluruh dunia. Jadi kalau kita dengarkan tadi doa dari Padre Franco Moscone itu adalah Direktur Jenderal sekarang ya. Jadi pimpinan kita kelompok doa Padre Pio beliau adalah Monsignor. Ya, jadi beliaulah Direktur Jenderal ya yang membuat doa ini karena ada kaitannya kepada tidak saja kelompok doa ini hanya berdoa tetapi berbuat amal, dan Padre Pio membangun Casa Sollievo della Sofferenza, dan itu adalah rumah sakit terbaik terbesar di Eropa dan melayani orang-orang yang terpinggirkan. Dan untuk tahun ini dari San Giovanni Rotondo diminta kita mendukung untuk transfusi darah ya, jadi supaya lebih banyak orang bisa diselamatkan. Dan saya berterima kasih kepada saudari-saudaraku semua yang sudah mulai memberikan donasinya untuk Sollievo della Sofferenza ya. Nanti akan kita kirimkan berapapun yang kita dapat akan kita berikan sebagai bukti bahwa kita bagian daripada kelompok doa di seluruh dunia. Saya baru dapat juga informasi email dari Padre Pio Foundation yang di Amerika. Mereka membelikan satu alat CT scan atau MRI ya yang baru juga diresmikan di sana. Ya, jadi memang semua orang berlomba-lomba memberi. Jadi di sini kita bisa belajar, jangan takut memberi karena Padre Pio kan mengatakan ya, bahwa nanti setelah dia wafat, karyanya semakin besar. Dan ini kita bisa lihat. Ya, tadi juga disampaikan di dalam pelajaran ini, mungkin saudara-saudaraku bisa ingat ya, maka gereja seperti Bunda Maria harus menjadi misionaris, bertemu, mendengarkan, menemani, menuju keselamatan. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Padre Fidelis, yaitu ya bagian yang kedua. Nah, disinilah kenapa Padre Pio membangun kelompok doa ini. Padre Fidelis tadi mengatakan kita diminta juga menjadi misionaris. Ya, di sini diteguhkan. Jadi sekali lagi, saudari-saudaraku semua bisa mengerti sekarang selain mengerti tentang Bunda Maria, mengapa ada kelompok doa Padre Pio yang terus diminta menjadi misionaris, tidak saja berdoa tetapi berbuat amal. Ya, itu tambahan surat-surat dari Rotondo.